Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya, siswa-siswi kelas 7. Untuk pelajaran di pagi hari ini yaitu bab yang pertama. Kemarin kita sudah membahas tentang kontrak pelajaran dan yang lain-lain. Untuk pembahasan pada PJJ yang kedua yaitu kita akan bahas tentang bab yang pertama. Bab yang pertama lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dengan Asmaul Husna. Seperti biasa, sebelum kita mulai, mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan baca suratul Fatihah. Apa yang kita hajatkan, apa yang kita inginkan, semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala dunia wa likulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekali lagi, buka Google masing-masing. Kita akan membahas tentang bab yang pertama di PJJ yang kedua, lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dengan indah nama-namanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk pembelajaran di pagi hari ini PJJ yang kedua untuk kelas 7. Kemarin kita sudah membahas tentang video Asmaul Husna. Untuk PJJ hari ini kita akan bahas materi lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala yang sangat indah nama-namanya, yaitu Asmaul Husna. Lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tentang Asmaul Husna sendiri kalian sudah tahu pastinya ketika kalian masih di SD, MI atau sekolah dasar. Kalian sudah tahu Asmaul Husna itu apa? Asmaul Husna ada berapa? Namun di pembelajaran kita SMP kita akan bahas kembali tentang Asmaul Husna. Dan untuk hafalan Asmaul Husna kita hafalkan bersama-sama, hafal secara pelan-pelan. Insyaallah untuk selanjutnya kalian sudah siap untuk menghafalkan Asmaul Husna. Siap hafalkan Asmaul Husna? Oke. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman itu apa? Iman menurut bahasa ini percaya atau membenarkan. Menurut ilmu tauhid, iman berarti kepercayaan yang diyakini kebenaran dalam hati, diikrarkan dengan lisan, dan direalisasikan dengan perbuatan. Jangan cuma ngaku iman, sholat kagak. Iman, percaya kagak. Percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentang iman ada dua dalil. Dalil akli dan dalil nakli. Dalil akli dapat dijangkau dengan akal. Dalil nakli yaitu dalil dari Al-Quran dan hadis. Jadi tentang iman kepada Allah ada dua dalil, yaitu ada dalil akli dijangkau dengan akal, dalil nakli Al-Quran dan hadis. Dalil aklinya apa? Suatu pembuktian Allah dengan akal. Asmaul Husna. Apa Asmaul Husna? Asmaul Husna secara bahasa nama-nama yang indah dan baik. Istilah nama-nama yang baik lagi indah yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti keagungan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah Asmaul Husna. Yang ada berapa jumlahnya? Ada ada 99 Asmaul Husna. Dalil naklinya Asmaul Husna. Surat apa yuk? Surat Al-A'raf, surat yang ke-7 ayat ke-180. Kurang lebih artinya seperti ini. Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut nama-nama Allah yang baik dan tinggalkanlah orang yang menyimpang dalam menyebut nama Allah. Nanti mereka akan mendapatkan balasan terhadap
apa yang mereka kerjakan. Jadi kita menyebut nama Allah dengan yang baik. Jangan sampai kalian menyebut nama Allah, setelah menyebut nama Allah, Allahu Akbar, mencuri. Bismillahirrahmanirrahim, mencuri. Jangan. Kita membahas tentang pertama, Al-Alim. Allah Maha Mengetahui. Maksudnya apa? Allah mengetahui hal yang tampak atau yang tidak tampak atau gaib. Allah mengetahui tidak ada terbatasnya waktu dan ruang. Jadi Allah tahu apapun saja yang kita kerjakan. Dengan kata lain, Allah mengetahui itu tanpa batas. Mau kalian lari, mau kalian ngumpet, Allah tetap tahu. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Surat apa yuk? Yang sudah membaca bisa. Surat Al-An'am, surat yang ke-6, ayat yang ke-59. Masih tentang Allah yang Maha Mengetahui. Al-Alim. Mengetahui apa yang kita kerjakan, apa yang dikerjakan oleh semua makhluknya. Tuh, dalam Lauh Mahfuz. Kunci semua yang gaib, semua Allah tahu. Yang di dalam diri kita pun, pikiran kita pun Allah juga tahu. Al-Khabir, Allah Maha Teliti. Maksudnya apa? Allah Maha Teliti terhadap semua ciptaannya. Menciptakan sejuta makhluk, berjuta-juta makhluk, semuanya berfungsi sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Tidak ada satupun ciptaan Allah yang salah sasaran. Ini menandakan bahwa Allah Maha Teliti dalam menciptakan makhluknya. Yang kita anggap itu menjengkelkan, tetap ada manfaatnya. Contoh, ini banyak nyamuk. Allah nyiptain nyamuk, ada manfaatnya. Manfaatnya apa? Ada toko obat nyamuk. Ada manfaatnya semuanya. Dalilnya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul adzim. Allah Maha Teliti. Tanya, dalilnya apa? Wallahu khairum bima ta'malun. Surat At-Taubah. Yang ketiga, As-Sami. Allah Maha mendengar. Mendengar apa? Allah Subhanahu wa taala mendengar semua suara apapun yang ada di alam semesta. Pendengaran Allah tidak terbatas, tidak ada satupun suara yang lepas dari pendengarannya, meskipun suara itu sangat pelan. Meskipun suara itu katanya suara hati. Allah tahu. Kalian menyembunyikan, Allah tak tahu. Dalilnya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu sami'un alim. Subhanallahul adzim. Itu tentang Allah As-Sami. Surat apa yuk yang udah tahu? Al-Baqarah surat yang kedua ayat 256. Perilaku yang sesuai dengan As-Sami. Perilaku yang sesuai dengan As-Sami harus mau mendengarkan orang lain yang sedang berbicara kita dengan sikap yang dan bahasa yang santun. Ketika ada orang lain berbicara, kita dengarkan dulu, jangan menyelanya. Menjadi orang yang peka terhadap informasi. Peka informasi boleh, kepo jangan. Berlatih untuk dapat memilah informasi yang baik dan buruk. Jadi informasi dipilah, jangan sampai menyebar hoak. Al-Bashir, Allah Maha Teliti. Allah melihat segala sesuatu walaupun lembut, kecil. Allah melihat apa saja yang ada di langit dan di bumi. Bahkan seluruh alam semesta ini dapat dilihat Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat di satu tempat aja sulit. Allah tahu semuanya. Apa yang dikerjakan di langit dan di bumi. Kalian mau sembunyi, Allah juga tak tahu. Al-Bashir. Dalam surat Al-Hujurat ayat ke-18, surat yang ke-49 tentang Al-Bashir.
Al-Hujurat 49 ayat 18. 49 itu suratnya ya. Karena surat dalam Al-Quran itu ada berapa? 114 surat. Al-Hujurat termasuk surat yang ke-49 ayat yang ke-18. Perilaku yang sesuai dengan Al-Bashir. Ayo apa? Berusaha semaksimal mungkin untuk dapat melihat peristiwa yang terjadi di alam ini sebagai bahan renungan akan kebesaran. Kebesaran siapa? Kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Pandai dan cermat dalam memandang berbagai persoalan di sekeliling kita dan kita bisa memecahkan suatu masalah. Introspeksi diri untuk melihat kelebihan dan kekurangan kita sendiri agar hidup menjadi lebih terarah. Kita bisa terarah dan kita bisa mawas diri. Fungsi iman kepada Allah Subhanahu wa taala, apa fungsinya? Dapat menyelamatkan seorang dari segala sesuatu yang menimpa dirinya karena orang yang beriman akan ditolong Allah. Kalau kita beriman ditolong Allah, orang yang beriman pun ditolong Allah, apalagi orang yang beriman. Hati menjadi tenang, tidak gelisah, dapat mendatangkan keuntungan karena Allah yang tidak beriman akan selalu berada dalam kerugian. Jadi kalau kita beriman termasuk orang-orang yang beruntung. Kalau kagak beriman jadi tidak beruntung walaupun namanya untung. Sebagai pengendali perilaku yang dilarang oleh Allah untuk mendorong seseorang dalam beribadah kepada Allah. Makanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sebagai penyesuaian diri bahwa pada hakikatnya manusia adalah lemah dan tidak berkekuatan jika dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dapat mempertebal keyakinan akan kekuasaan dan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Sekian dalam bab pertama. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Semoga pembelajaran tadi bermanfaat bagi kita semuanya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Waridho wa inayah. Mohon maaf jika ada pertanyaan apapun saja, tulis di kolom komentar atau langsung masuk ke IG Bapak. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kita tetap baik saja. Jaga kebersihan kalian, jaga kesehatan kalian, jangan tetap ibadah, tetap semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.